Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan fine dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda. Dan seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Pedang Naga Wisesa. Sekelumit kisah 30 tahun yang lalu. Malam itu aku terkantuk berat hingga membuatku langsung tertidur tak sadarkan diri. Namun ada yang aneh, begitu terbangun, tiba-tiba aku sudah berada di dasar samudra. Saat itu aku hanya tertegun, kenapa bisa berada di tempat ini? Ada hal misteri apa yang ingin ditunjukkan untukku? Jujur aku sama sekali tidak tahu kemana kulangkahkan kaki ini di sela-sela perenunganku. Tiba-tiba dalam batinku ada suara yang mengajakku berbicara. Suara ini seolah ingin menuntunku memberikan sebuah petunjuk jalan. Ikutilah suara hatimu, maka engkau akan tahu apa yang seharusnya kamu temukan. Akhirnya aku pun berjalan mengikuti kemana batin ini menuntun. Di tengah perjalanan aku tersentak kaget melihat sebuah keramaian yang rata-rata dari mereka berpenampilan seperti orang kerajaan pada zaman dahulu. Untuk menjawab rasa penasaran yang begitu besar, aku pun mencoba memandang dari balik batu, berharap aku bisa tahu ada kegiatan apa di luar sana. Dan meskipun jaraknya begitu jauh, namun aku bisa mendengar dengan jelas apa yang sedang mereka bicarakan. Kulihat ada sosok kakek tua yang sedang berbicara di antara mereka. Para kesatria dan para punggawa kerajaan kesini beramai-ramai, ada keperluan apa? Sahut sosok kakek tua. Kami kesini ingin mencoba mengambil pedang yang ada di dalam gua ini, Resi. Jawab salah satu dari seorang kesatria. Bukankah kalian semua sudah tahu? Pedang ini akan memilih siapa tuannya yang baru sesuai dengan pesan dari pemilik sebelumnya. Kalian semua juga sudah pernah mencoba mengambilnya, tapi tidak pernah bisa. Jawab sang resi. Kami tetap akan terus mencoba sampai bisa. Balas para ksatria dengan serentak. Silahkan jika tuan-tuan tetap terus memaksa. Jawab sang resi. Akhirnya mereka pun berbondong-bondong mencoba satu persatu. Mulai dari yang bergelar seorang senopati, panglima, putra mahkota kerajaan, sampai ke beberapa raja pun ikut andil dalam sayembara ini. Singkat cerita, akhirnya mereka semua pulang dengan tangan kosong. Setelah mencoba mengambil pedang dan tak ada satupun di antara mereka yang berhasil. Setelah itu aku pun melanjutkan perjalanan. Baru beberapa langkah, tiba-tiba sang resi sudah berada di depanku. Dan rupanya sang resi sudah mengetahui keberadaanku sejak awal ketika sembunyi di balik batu. Siapa namamu, nak? Kenapa bisa sampai di tempat ini? Bukankah ini bukan alammu? Ucap sang resi. Aku hanya seorang musafir, kek. Aku pun juga tidak tahu kenapa bisa sampai di sini. Dan mohon maaf kalau tadi aku sudah sangat terlancang mengintip sayembara dari kejauhan. Balasku. Mendengar jawabanku, sang resi hanya tersenyum lembut. Tidak apa-apa, nak. Kamu tidak salah. Jika berkenan, mari mampir di kediaman kakek, sekedar istirahat sejenak. Balas sang resi dengan penuh keramahan. Karena aku merasa gak enak hati, akhirnya aku pun menuruti ajakan sang resi untuk singgah sebentar di kediamannya. Sesampai di kediamannya, sang resi pun mempersilahkanku untuk duduk. Nak, tahukah kamu tentang sayembara tadi? Tanya sang resi secara tiba-tiba. Aku tidak tahu, kek. Balasku. Nak, ketahuilah di dalam gua ini terdapat pedang yang tertancap di sebuah batu. Di dekat batu itu ada seekor kura-kura kecil yang bisa berdiri serta berbicara kepada seorang yang terpilih atas penerus pemilik pedang yang ada di dalam gua ini. Selain itu ada juga beberapa harta berharga yang berwujud emas, mutiara, berlian, serta benda-benda antik. Pedang itu dulunya milik seorang kesatria pilih tanding yang sangat disegani di dunia kami. Sampai Ratu Selatan pun segan dan sangat menghormatinya.
dan kakek ini sebagai penasehatnya. Karena sang kesatria ingin mengasingkan diri mencari kedamaian yang sejati, maka ia meninggalkan semua miliknya di sini. Dan kakeklah yang diberi amanah untuk menjaganya. Ia juga berpesan kepada kakek bahwa suatu saat pedang ini akan menjadi milik seseorang yang berhak sebagai penerusnya. Pedang ini sangat ditakuti lawannya. Maka dari itu, ketika berita pengasingan diri sang pemilik pedang tersebar di seluruh penjuru, banyak yang datang ke sini untuk mengambilnya. Pungkas cerita dari sang resi. Aku pun hanya menganggukkan kepala mendengar penjelasan kisah cerita dari sang resi, dan tanpa disangka-sangka, sang resi pun memintaku untuk mencoba mencabut pedang yang tertancap di batu tersebut. "Nak, silahkan ambil pedangnya," pinta sang resi. "Aku, Kek. Aku cuma seorang musafir, Kek. Tidak pantas atas segala yang ada di dalam gua ini, termasuk pedang yang ada di atas batu itu," ucapku dengan suara terbata-bata. Sang resi hanya tersenyum memandangku. "Nak, sayembara ini berlaku untuk siapa saja tanpa terkecuali. Terlebih lagi kakek yang meminta dan mempersilahkan kepadamu," jelas sang resi sembari tersenyum. Karena sang resi terus membujukku, aku pun menuruti permintaannya. "Baiklah, Kek. Aku melakukan ini karena aku menghormati kakek," ucapku. "Silahkan, Nak. Pertama-tama, sentuhlah cangkang kura-kura yang sedang tertidur ribuan tahun, menunggu kedatangan sang terpilih sekaligus sebagai penerus. Jika kura-kura itu bisa terbangun ketika disentuh, maka selanjutnya mencabut pedang yang tertancap di atas batu itu," sahut sang resi memberikan arahan kepadaku. Aku pun mengikuti arahan dari sang resi. Kusentuhlah cangkang kura-kura yang tertidur di dekat batu, dan Masya Allah, kura-kura tersebut terbangun lalu berdiri sambil berbicara. "Selamat datang, Kanjeng. Sudah lama saya menantikannya. Sekarang bergegaslah untuk mencabut pedang di atas batu itu," pinta sang kura-kura. Aku pun segera naik di atas batu lalu mencabut pedangnya. Subhanallah, alhamdulillah bisa tercabut. Lalu aku tancapkan kembali pada tempat semula. "Kenapa dikembalikan lagi, Kanjeng?" tanya sang resi. "Maaf, Kek. Aku merasa itu bukan bagian hak untuk diriku, dan aku tidak pantas memilikinya. Maka dari itu aku kembalikan lagi," jawabku. "Itulah yang kakek suka dari kepribadianmu, Nak. Kakek tahu kamu pasti akan menolaknya. Tapi semua sudah terjawab bahwa pedang itu yang memilih. Mungkin saat ini kamu merasa tidak pantas ataupun belum siap. Kakek bisa pahami itu. Usiamu juga masih muda. Suatu saat, pedang ini akan mengikutimu dengan sendirinya. Kakek cuma bisa berpesan, pertahankanlah budi pekertimu yang sudah terbentuk ini, Nak. Jadilah sosok yang bisa bermanfaat bagi semesta alam," terang sang resi. "Insya Allah, Kek. Dan mohon maaf, aku izin pamit dulu," ucapku. "Silahkan, Kanjeng. Sampai berjumpa kembali," jawab sang resi. Aku pun segera fokus pejamkan mata, lalu koneksikan ke hati, agar bisa kembali tersadar di alam nyataku. Demikian sahabat sejuta kisah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.